Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah untuk nikmat bisa duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita nongkrong sejenak di tempat terbaik, tongkrongan yang insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ribat atau orang yang berjihad. Tongkrongan yang kita lakukan antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Tongkrongan yang kita lakukan di tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah Allah. Tongkrongan yang kita lakukan di dalam sebuah aktivitas yang paling baik, yaitu mencari ilmu. Dan insya Allah tongkrongan ini menjadi salah satu tongkrongan yang dikenal dengan taman-taman surga yang ada di muka bumi. Taman surga di langit banyak, tapi taman surga di bumi cuma beberapa. Salah satunya adalah tongkrongan ilmu, atau yang dalam bahasa pesantren disebut majelis ilmu. Majelis, bahasa kita anak nongkrong, nongkrong. Itikaf, nongkrong. Karena arti itikaf itu berdiam diri, menetap, nongkrong. Penjelasan dulu ya. Bisa salah paham. Dan ini adalah terbaik, sebaik-baik tongkrongan insya Allah, walaupun kita tetap respect dengan tongkrongan-tongkrongan teman-teman yang lain, di tempat main, di kafe dan seterusnya. Karena kita punya prinsip no judgment, kita nggak berani menjudge orang lain. Walaupun kita melihat secara zahir, mungkin yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang biasa aja. Tapi siapa tahu ada hal yang kita nggak tahu, ternyata dia bernilai pahala di sisi Allah. Kayak misalnya ada orang yang kalau kita lewat selintas, orang lagi nongkrong nih, kita lewat selintas, kedengaran dia lagi ngobrol tentang masalah apa kabar Ronaldo di Juventus misalnya. Jadi cuma ngobrolin masalah bola doang. Apa hukum bicara tentang bola? Mubah kan? Karena al-aslu fil asya ibahah. Awal atau segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada larangan yang menghalanginya. Kalau dalam ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada perintah yang memerintahkannya. Jadi ngobrol masalah bola boleh, ngobrol masalah kuliner boleh, ngobrol masalah kosmetik boleh, ngobrol masalah olahraga apapun, main komunitas, boleh-boleh aja, karena semuanya mubah. Tapi yang boleh ini, yang tadinya nggak berpahala atau juga nggak dosa, karena statusnya mubah, nggak berpahala, nggak berdosa, kita nggak tahu. Kadang-kadang sesuatu yang mubah, yang tadinya nggak berpahala, karena beberapa hal ternyata dia bernilai mustahab, disukai dan berpahala. Apa alasannya Ustadz? Dari yang mubah bisa jadi berpahala. Salah satunya adalah misalnya kita lagi ngajak teman kita buat sama-sama belajar agama, sama-sama belajar hijrah. Kita nggak boleh nunggu dia hanya di masjid.
Karena kalau udah di masjid nggak perlu diajak lagi kan. Kita yang harus ngedatengin dia, kita harus dekat sama dia, kita harus jalan dulu sama dia selama apa yang kita lakuin itu tidak melanggar syariat. Kita jalan sama dia tapi kita nggak minum. Kita main sama dia tapi kita nggak ninggalin sholat. Kita misalnya nongkrong sama dia tapi kita nggak membuka aurat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pas lagi nongkrong kayak gitu, pelan-pelan kita ambil hatinya sampai akhirnya dia merasa nyaman karena dia tahu kita udah sering nongkrong di masjid. Akhirnya dia mulai nanya tentang masalah agama ke kita. Kalau menurut kamu yang udah sering belajar, ini boleh nggak ya hukumnya? Kita jawab, wah aku juga baru belajar, nggak tahu hukumnya. Mending kita belajar sama-sama aja, aku juga penasaran hukumnya apa, kita tanya aja sama Ustadz. Kebenaran besok atau lusa atau nanti ada tuh taklim yang santai, yuk kita ikut bareng-bareng. Soalnya aku nggak ada temen. Atau bisa aja, oh ternyata di sana tuh banyak teman-teman kita. Kalau bahasa anak Bandung kan barudak hungkul ya. Jadi ternyata bukan orang lain, itu mah anak-anak main kita juga yang pada nongkrong di sana. Sehingga dia merasa nyaman. Akhirnya tongkrongan yang tadi awalnya mubah menjadi mustahab. Bahkan sesuatu yang ma'jur, yang berpahala di sisi Allah SWT. Ini kenapa saya selalu mengkampen #NoJudgment. Nggak boleh menghakimi terlalu dini. Kemudian respect to other. Kita coba untuk menghargai orang lain. Kalaupun kita melihat dia berbuat dosa sekalipun, kita nggak boleh langsung menghakimi dia ahli neraka. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita lihat dia bikin dosa, mungkin nanti malam dia udah tobat. Tadi siang kita lihat nih dia bikin dosa. Memangnya kita tahu malamnya dia bakal kayak gimana. Padahal Nabi bilang Allah membuka pintu ampunan di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah menyediakan ampunan di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi setiap hari itu Allah buka pintu ampunannya. Walaupun sebetulnya 24 jam, tapi ini simbol bahwa Allah itu menunggu kita. Siang bikin dosa, Allah tunggu malam untuk taubat. Malam bikin dosa, Allah tunggu siang untuk taubat. Bisa jadi teman yang kita lihat siangnya bikin dosa, malamnya udah taubat. Terus kita yang berburuk sangka, menjudge, menghakimi dia, bisa jadi kita justru menanggung sebuah ucapan yang tidak terjadi pada dia atau tidak layak untuk dia, dan itu dikenal dengan fitnah, atau bahasa lebih tepatnya lagi buhtan, kebohongan, atau juga dikenal dengan ghibah kalau itu benar. Jadi kita nggak bisa menjudge. Jadi tetap walaupun kita meyakini sesuai dengan hadis-hadis Nabi bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, tapi kita tidak membuat gap bahwa kalau kita udah berada di masjid berarti yang di luar masjid itu tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di kafe tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di tempat main tidak sebaik-baik tempat. Seolah-olah itu rugi, hina, tidak berpahala, dosa. Tidak selalu seperti itu. Selalu ada dawabit dalam Islam tuh. Arti dawabit kondisional, pengecualian-pengecualian yang bahkan merubah hukum. Karena al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung alasannya. Adanya alasan, adanya hukum, tidak ada alasan, tidak ada hukum. Itu kaidah fikih. Persepsi fikih namanya. Ada hukum fikih, ada persepsi fikih. Persepsi fikih ini kalau di pesantren itu dikenal dengan istilah belajar usul fik. Kaidah-kaidah fikih. Dari usul fik, persepsi fikih, akhirnya lahirlah sebuah produk-produk fikih yang dikenal dengan hukum atau fatwa. Nah, fatwa, hukum tergantung illah. Illah itu alasan, illah itu penyebab, illah itu kondisi. Sehingga menjadikan sesuatu itu halal ataupun haram. Bahkan kadang sesuatu yang haram berubah statusnya menjadi boleh, bukan halal tapi boleh dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena ad-darurah tubihul mahzurah. Sesuatu yang darurat bahkan kadang membolehkan yang tidak boleh. Jadi yang haram menjadi mubah, bukan menjadi sunnah ya. Karena kalau sunnah kan harusnya banyak ya. Kayak misalnya yang haram tuh sebutlah daging ataupun hewan yang diharamkan dalam Islam. Terus kita kelaparan di
padang pasir, kelaparan di hutan, buat teman-teman yang hiking mungkin nauzubillah terjebak karena gempa atau apa, akhirnya kehabisan makanan, harus makan apa yang mereka temuin, ketemu babi hutan. Udah berburu yang lain gak nemu, akhirnya cuman itu yang mereka dapat dan mereka dalam kondisi yang hampir mati. Akhirnya mereka potong tuh babi, mereka makan untuk hanya mengganjal perut mereka supaya nggak lapar dan mati. Itu namanya boleh. Tapi kalau yang namanya sunnah, makan sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin berpahala. Jadi bukan sunnah hukumnya, tetap aja boleh doang dalam kondisi tertentu. Jadi kita lihat alasannya. Sama kayak misalnya gini teman-teman. Kita lagi ngobrol sama teman-teman ya. Bisa di grup, WA, Telegram, atau kita lagi kayak ketemuan, kopdar gitu. Lagi ngobrol kopdar gitu, tiba-tiba ada salah satu teman kita mulai mancing. Atau dia spontan keceplosan ngomongin aib temannya yang lain. Apa istilahnya? Gibah. Dia spontan ngegibah, ngomongin tentang temannya. Aib yang ada pada diri temannya, yang kalau dia dengar dia bakalan malu, itu namanya gibah. Dan terus kan tugas kita adalah unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Menolong yang terzalimi maklum kata sahabat. Tapi menolong yang menzalimi gimana ya Rasul? Hindarkan dia dari perbuatan zalim, perkataan zalim. Itu cara nolong orang yang zalim. Nah, ketika kita ngelihat ada teman kita ngobrolin teman yang lain tentang aib-aibnya, kan tugas kita adalah apa? Nolong dia kan? Bukan hanya bahasa, saya lebih coba untuk memakai istilah nolong dia daripada mencegah kemungkaran. Karena mencegah kemungkaran ini ada kondisi tertentu. Kita nolong dia, unsur akhaka, karena saudara kita sendiri. Zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang menzolimi atau yang terzolimi. Nah dia sekarang dalam status ngezolimin. Yaitu ngebicarain aib temannya. Terus gimana cara kita nolong? Cegah dia dari bicara aib orang lain kan ya. Cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya banyak. Salah satunya dengan kita sampaikan, oh itu gibah nggak boleh. Cuman kadang-kadang ada orang yang ketika di ngomongin kayak gitu, sebetulnya dia udah tahu. Cuman enak aja kan ngomongin aib orang lain tuh kadang-kadang rasanya kayak renyah-renyah gurih gitu kan. Jadi kayak apa, yalah kayak kita makan cemilan apa yang kesukaan kita, ditambahin sambal, ditambahin kerupuk, ditambahin apa kalau perlu masih kurang tambahin cengek potong gitu biar lebih enak gitu kan. Itu kayak makan mie instan banget kasih cengek. Itu ngomongin orang lain. Sehingga kayak enak gitu walaupun kita tahu ini enggak sehat loh, tapi makan juga kan. Ini enggak bagus loh, apalagi kalau perut kosong makan mie instan kasih cengek lagi. Kalau perlu tambahin, kayaknya kurang nih pecinnya, tambah 1 sendok lagi gitu kan ya. Kita tahu bahwa pecin itu nggak bagus buat kita. Bahwa mie instan ini kalau kebanyakan atau bahkan sedikit aja buat orang-orang tertentu nggak bagus. Bahwa ada pengawet nggak bagus dan seterusnya. Kenapa kita tetap makan? Karena emang enak. Kadang-kadang kita kayak pura-pura lupa. Lo makan mie instan terakhir kapan? Udah sebulan yang lalu deh. Perasaan baru kemarin gitu ya. Jadi kayak lupa udah sebulan yang lalu. Gitu juga dengan membicarakan aib temennya. Kita tahu itu nggak boleh, kita tahu itu nggak bagus. Tapi rasanya tuh kayak gimana gitu. Rasanya kalau tongkrongan kita nggak ada obrolan tentang itu, kayak garing gitu, kayak hambar. Sehingga kita tambahin ucapan-ucapan, obrolan-obrolan tentang aib orang lain. Dan itu bikin suasana renyah, jadi kayak nyambung, kayak tektokan gitu antara kita sama teman segeng. Nah gimana caranya? Kadang-kadang kita sebutin ayat juga dia udah tahu ayatnya. Lo mau ngomong surat Al-Hujurat kan? Oh iya, gue udah hafal. Terus ngomongin hadis dia udah sering dengar nasihat. Caranya kadang, walaupun ayat dan hadis itu pastinya udah paling ideal lah ya. Tapi ada kondisi kadang yang paling efektif, justru kita ganti topik yang lain. Topik apa? Topik yang dia suka. Kadang dia sukanya tentang masalah olahraga, kadang dia sukanya masalah main, kadang dia sukanya masalah kuliner, kadang dia sukanya masalah entertain atau apapun lah ya. Selama itu tidak melanggar syariat, justru sesuatu obrolan yang tadinya hukumnya mubah doang, nggak berpahala, nggak dosa, tapi dengan konteks pengen mengalihkan orang dari gibah, malah menjadi sesuatu yang berpahala.
Apakah kita tahu? Kan kita nggak tahu. Makanya tidak boleh kita menjudge orang lain hanya dengan sekilas tanpa tahu detailnya. Nggak bisa. Apalagi menjudge sejarah. Karena sejarah kita tidak hadir pada masa itu. Banyak para tabi'in yang keliru terhadap pemahaman sejarah karena mereka tidak hadir waktu itu. Contohnya dulu ada generasi tabi'in yang keliru terhadap satu ayat. Ayatnya berbunyi wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri. Jadi dalam sebuah peperangan kaum muslimin terdesak, lalu mereka dikepung oleh musuh. Akhirnya seorang laki-laki tabi'in berdiri dan mengatakan, wahai kaum muslimin, Allah berfirman, tahliku biaidikum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencederai diri kalian sendiri, melukai diri kalian sendiri, membinasakan diri kalian sendiri. Mending kalian pulang aja, mundur, lari daripada kalian binasa oleh musuh. Dia pakai ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Niatnya baik supaya kaum muslimin terhindar dari dihancurkan oleh musuh. Akhirnya seorang laki-laki sahabat berdiri dan mendorong dia mengatakan, pemahaman kamu salah, kata dia. Pemahaman kamu salah. Kalau bahasa Ali bin Abi Thalib itu kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tafsirannya yang keliru. Hadisnya sahih tapi syarahnya dhaif. Jadi bukan hadisnya dhaif, hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Sehingga seorang sahabat berdiri mengatakan, buruk sekali pemahaman kamu, keliru pemahaman kamu. Demi Allah, ayat itu turun kepada kami dan waktu itu saya masih hadir di antara sahabat-sahabat yang lain. Ayat itu turun ketika kami mulai menjual senjata kami. Ayat itu turun ketika kami tidak mau lagi berinfak fi sabilillah. Karena kami menganggap umat Islam sudah banyak. Jadi kalau kami tidak berinfak juga masih banyak yang mau berinfak yang lainnya. Kalau kami jual senjata, yang lain bisa mengangkat senjata. Jadi kami pikir sudah tidak ada lagi kewajiban kami untuk membela agama dan negara. Karena kaum muslimin sudah banyak. Turunlah ayat wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Artinya, gara-gara berhenti berjihad, kalian binasa, itu maksudnya. Kebalikan dari pemahaman tabi'in ya. Kok bisa? Karena tabi'in tidak hadir ketika ayat itu turun. Sahabat hadir ketika ayat itu turun. Nah, inilah pentingnya membaca tafsir, membaca asbabun nuzul, membaca sirah nabawiyah. Kalau perlu teman-teman kalau baca sirah, jangan yang tipis-tipis. Baca yang tebal. Kenapa? Dalam sirah tebal itu banyak adegan detail. Yang saya suka share, yang mungkin teman-teman sebagian menganggap itu kok belum pernah dengar, itu karena bacanya yang tebal-tebal. Biasanya suka ada adegan-adegan kecil, saya suka dengan adegan. Karena emang dulu dari kecil saya senang dengan sastra, dengan bikin skenario, bikin cerita, bikin penokohan fiksi segala macam. Akhirnya tertarik dengan adegan-adegan kecil. Oh, ternyata dari adegan kecil itu kita jadi tahu hal-hal yang luar biasa dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya nggak bisa kita menjudge orang yang hadir, apalagi menjudge orang yang gaib. Orang yang hadir artinya yang kita lihat dia berbuat dosa aja nggak bisa dijudge. Siapa tahu dia udah tobat. Atau siapa tahu kita salah lihat. Siapa tahu yang dia lakukan bukan dosa. Yang dia lakukan bukan sia-sia. Sehingga tetap teman-teman kita duduk di masjid, tapi kita respect sama teman-teman kita di luar masjid. Kita hadir di ta'lim, tapi kita respect dengan teman-teman kita yang lagi main, yang lagi di jalan, yang lagi di mall. Karena Islam itu fair. Dan wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian doang yang paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa nongkrong di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu, kita betah dengan tongkrongan ini dan kita jadiin ini salah satu lifestyle kita. Kalau disebut anak nongkrong, bukan hanya nongkrong di tempat-tempat main kita atau di tempat-tempat ngopi kita, tapi juga anak nongkrong itu berarti kita coba nongkrong dalam tongkrongan ilmu. Sehingga ketika kita nongkrong, Allah Subhanahu wa taala nge-like. Allah kan suka kepada orang-orang yang bertaubat kan? Suka itu kan nge-like ya. Innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutahhirin atau mutatahhirin. Fiha rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, kata Allah. Di dalam masjid itu, walaupun konteks ayatnya itu Masjid Quba, tapi berlaku untuk semua masjid yang dibangun dengan dasar ikhlas. Di dalam masjid itu rijalun, banyak sekali orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, pengen membersihkan diri, pengen belajar bertaubat, pengen belajar berhijrah. Dan kata Allah, Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada mereka. Berarti kalau kita nongkrong di dalam rumah Allah, Allah nge-like banget sama kita. Apakah sekedar itu? Itu aja udah luar biasa. Ditambah lagi, Allah akan mengutus malaikat untuk nge-follow kita. Ngapain malaikat nge-follow kita? Ngedoain kita. Kalau dalam bahasa sosmed, nge-komen. Tapi isi komennya itu doa semuanya. Gak ada satupun malaikat yang hate kepada kita. Semuanya komen, Allahumma gfirlahu warham. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Jadi kalau setiap pekan kita hadir dalam tongkrongan ilmu, berarti setiap pekan tuh malaikat ngedoain kita loh teman-teman. Dan insya Allah sekarang kalau kita ikhlas karena Allah duduk di sini nih, dari sejak tadi teman-teman masuk ke dalam masjid, bahkan keluar dari rumah, sampai nanti kembali ke rumah, malaikat tuh nge-follow teman-teman sambil ngedoain. Nge-follow itu artinya ngikutin terus. Kemana teman-teman melangkah diikutin sama malaikat, selama teman-teman tidak melakukan dosa dan sampai ke rumah. Jadi dari berangkat keluar dari rumah, sampai ke rumah, selama kita nggak ngelakuin dosa, malaikat itu menyertai kita terus, nge-following kita terus sambil, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampunkan dosa. Dan semua doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jangankan doa malaikat, doa kita aja Allah pasti mengabulkan, apalagi sosok malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah pasti mengabulkan setiap permintaan malaikat. Berapa malaikat yang meminta, sebanyak itu juga doa yang diijabah sama Allah. Misalnya dalam satu tongkrongan ilmu kayak gini nih, ada 70.000 malaikat yang nge-following kita. 70.000. 70.000 malaikat masing-masing bilang Allahumma gfirlahu warham. Allahumma gfirlahu warham. Allahumma gfirlahu warham. Dan itu nggak berhenti teman-teman. Kalau taklim kita selama 1,5 jam, berarti selama 1,5 jam berapa kali malaikat minta ampun untuk kita, berapa kali malaikat minta Allah sayang sama kita. Dan itu baru satu malaikat, dikali 70.000 malaikat. Adakah tongkrongan yang lebih berharga daripada tongkrongan ilmu? Sehingga kita merasa beruntung, walaupun tadi tetap respect sama yang lain, tapi ini tetap yang terbaik ya. Kita beruntung berada di sini ya, bukan kita hebat, Allah yang maha baik memilih kita untuk bisa nongkrong di rumahnya dan nongkrong di dalam majelis ilmu agamanya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya.